Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Menurut saya pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting karena tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu menciptakan warga negara yang memiliki wawasan bernegara atau wawasan kewarganegaraan. Yang kedua itu menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara, terutama kita tinggal di Indonesia. Maka menciptakan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri generasi muda penerus bangsa ini dan membangun kesadaran akan adanya demokrasi dan hak asasi manusia. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Yang pertama, negara. Negara merupakan sebuah wilayah yang memiliki warga negara, rakyat, kepemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Aspek-aspek kewarganegaraan sendiri ada persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi hidup rukun dalam keberagaman ini. Cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, dan lain-lainnya. Yang kedua ada aspek dari norma, hukum, dan peraturan. Yang ketiga ada hak asasi manusia. Yang keempat ada kedudukan warga negara. Yang kelima ada konstitusi negara. Yang keenam ada kekuasaan dan politik. Yang ketujuh ada Pancasila. Yang dimaksud dalam aspek-aspek kewarganegaraan ini adalah Pancasila yang sebagai ideologi negara ini. Oke, pembahasan yang ketiga yaitu sebagai anggota dari negara, warga negara itu memiliki hubungan atau ikatan dalam negara, terwujud dalam partisipasi, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antar keduanya. Maksudnya, dalam artian seperti itu adalah warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu sebaliknya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang keempat, yaitu peran warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Ada 4 macam peran, yaitu pertama peran pasif. Dalam artian di sini peran pasif itu adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ada peraturan aktif. Peraturan aktif itu merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan politik. Yang ketiga ada peran positif. Di sini yang dimaksud peran positif itu merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat ada peran negatif. Peran negatif ini merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam masalah pribadi. Peran warga negara dalam berbangsa dan bernegara itu ada kurang lebihnya ada 5. Yang pertama itu peran warga negara dalam kehidupan politik. Yang kedua, peran warga negara dalam kehidupan hukum. Yang ketiga, ada peran warga negara dalam kehidupan politik. Yang keempat, ada peran warga negara dalam kehidupan sosial budaya. Yang terakhir ada peran warga negara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau ada tutur kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan, tolong dimaafkan. Akhirul kalam, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.